Sambutan Ketua Umum Majelis Tanfiz Pengurus Besar Himpunan Ulama Daya Aceh kepada guru kami yang mulia Tunku Haji Muhammad Yusuf Awahab, Ayah di Jeneb, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan kita bersama kepada yang mulia Abu Dilamkawi dan seluruh majelis syuh yang berhadir atau tidak berhadir, kepada Walid, kepada Abu Mudi, itu Tunku Haji Hasanul Basri, Rais Am Majelis Syura PB Huda dan seluruh jajaran PB Huda, pada Abi Hidayat Wali, pada yang mulia guru kita Ku Haji Baihaqi Yahya, Bu Yazid, Walid Usaini, Abu Ismi, juga kepada Tunku Alizar Usman, Kadis Dayah Kota Banda Aceh, Abi Hasbi Al-Bayuni sebagai Sekjen PB Huda, dan yang kami muliakan, kami hormati Bapak Dr. Haji Iqbal SAG, Kakanwil Kemenak Aceh, dan kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Istimewa sekali kepada seluruh peserta forum sekalian dari seluruh jajaran baik PB atau PHUDA seluruh Aceh yang berhadir pada malam ini. Dengan takdir dan iradah Allah lah, kita pada malam ini dengan bekerja sama dari UNICEF, kita hormati dan kita muliakan, kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka berkaitan dengan kesehatan. Sehat yang masuk di sini, sehat dalam segala sisi. Pertama, bagaimana organisasi Huda itu menjadi organisasi yang sehat. Kepengurusan sehat. PB juga harus sehat, PW juga harus sehat. Maka itu yang paling penting, sehat. Karena kita tahu Imam Al-Ghazali membicarakan di dalam sebuah rumusan sa'adah bagaimana sumber manusia itu bahagia. Manusia itu baru hidup bahagia baik untuk dunia dan akhirat, dia harus dilandasi oleh 3 hal. Pertama, faktor nafsiyah, faktor rohani, kejiwaan, psikis, psikologis harus sehat. Yang kedua, faktor badaniah, fisik juga harus sehat. Yang ketiga, faktor kharijiyah, itu banyak hal,
Salah satunya ya sumber kehidupan, ekonomi sehat, lingkungan sehat, semuanya harus sehat. Untuk mencapai bahagia di akhirat harus diawali oleh bahagia di dunia. Kalau untuk akhirat, ukuran manusia bahagia kalbun salim, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Untuk sehat rohani banyak formula-formulanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harus didukung oleh faktor-faktor yang lain, faktor pendukung. Maka oleh karena itu, ini adalah hal yang terpenting karena kesehatan dalam segala sisi adalah sumber kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara tentang kesehatan jasmani, sesehat apapun jiwa kita, kalau tidak didukung oleh jasmani yang sehat, dia akan disfungsi dan kurang berfungsi. Cobalah seorang mubaligh, pembawa agama, agamawan, sakit-sakitan, pasti agama juga ikut sakit. Semangat untuk berjuang pasti luntur, malah hancur karena fisik yang tidak sehat. Salah satu pejuang militan, terserah benar atau salah, yaitu Hasan al-Banna. Di dalam fondasi perjuangannya sangat disebutkan bagaimana anggotanya itu harus sehat untuk mendapatkan perjuangan yang sehat, yaitu sehat jasmani, sehat rohani. Sebuah kesehatan sangat didukung oleh perilaku sehat. Kalau agama mementingkan bahwa kesehatan badan itu faktor pendukung untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka itu hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana generasi-generasi kita, umat Islam itu, masyarakat kita, bangsa itu harus sehat. Karena itulah kita hadir untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Mari kita mencari sebuah formula yang tepat untuk membuat masyarakat itu sehat. Bagaimana agama hadir untuk kemaslahatan umat ini. Di sinilah kita akan bicarakan bersama dan kita komunikasikan. Kita samakan persepsi. Di mana ada masalah, ayo duduk, kita komunikasi. Di mana ada kekeliruan, ayo jangan main vonis, ayo komunikasi. Kalau ada informasi, ayo tabayun. Maka pertemuan kita dalam rapat koordinasi ini, kita hadir untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umat. Kalau kita sudah bisa menyamakan persepsi dalam menyukseskan umat yang sehat, masyarakat yang sehat, lewat persepsi agama, insya Allah kita harap ke depan kita menemukan sebuah formula yang sehat. Kita tahu negara di negara yang sedang berkembang, sedang mencari-cari bagaimana untuk maju ke depan. Banyak kelemahan antara kita. Faktor-faktor pendukung untuk kesehatan itu menjadi masalah bagi kita. Bukan persoalan mengobati dengan tindakan
preventif, tetapi dengan perilaku yang membuat hidup ini sehat. Karena tindakan preventif lebih baik ketimbang dengan kuratif. Kalau kita sudah sering mengatakan dalam kaidah usul ad-dafa' aqwa minar rafa'. Artinya tindakan preventif itu lebih kuat, lebih efektif ketimbang dengan mengobati. Antisipasi lebih baik daripada mengobati. Untuk terjadi perilaku sehat itu, maka kita butuh pola kesehatan. Dan namanya ulama bukan ahli kesehatan. Kalau kita diperintah untuk menjelaskan kesehatan, itu bukan bidang kita. Tetapi kita tahu, hari ini agamawan termasuk orang yang dipercaya, didengar. Bagaimana menjadi corong untuk mendengarkan kepada masyarakat hal yang positif, yang punya kemaslahatan untuk mereka. Apa yang mesti kita lakukan setelah ini? Yang membuat salah satu bagian dari kemaslahatan umat itu terbangun dengan baik dan di sana hadir berfungsi agama untuk kemaslahatan umat. Karena Islam hadir untuk hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Maka oleh karena itu, pada malam ini alhamdulillah kehadiran kita semuanya di sini dengan penuh semangat. Semoga ke depan setelah acara kegiatan kita ini, kita akan melakukan sesuatu. Huda besar dan kecilnya tergantung apa yang akan dilakukan ke depan. Huda akan menjadi besar kalau Huda mampu melakukan hal-hal yang besar. Huda menjadi penting kalau Huda mampu melakukan hal-hal yang penting. Huda akan tenggelam kalau tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk umat. Maka rapat koordinasi ini kita harapkan menghasilkan semangat baru, pola-pola baru, dan kita bisa menghasilkan sebuah formula yang tepat untuk hadir bermanfaat kepada umat, manfaat dunianya dan manfaat akhiratnya. Mari kita serius membicarakan dan membahasnya, karena sebuah persoalan yang serius tidak akan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tidak serius. Persoalan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pribadi, sehat rumah tangga, sehat organisasi, itu persoalan serius. Mari kita bicarakan serius, bahas secara serius, sampai kita menemukan sebuah pola yang tepat untuk masa depan umat yang lebih baik, masa depan organisasi yang lebih baik. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan kita berterima kasih kepada para sepuh kita yang hadir, mendukung kita, memberi semangat untuk kita, supaya benar-benar kita jangan kerja asal-asalan. Kalau bekerja hanya asal-asalan, lebih baik tidak bekerja. Kalau bekerja harus yang serius dan punya orientasi dan target yang jelas. Kita harus lakukan target itu, apa yang harus kita capai. Terima kasih atas semuanya. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.